kemudian eh, Progress. on track begitu sehingga tidak terjadi darurat sampah. Namun demikian kondisi Sari Mukti yang sedemikian rupa menjadi kekhawatiran sendiri hingga nanti 2006 itu bisa beralih ke sini. Makanya kita harus berusaha mengurangi sampah terutama food waste dalam sesi siang hari ini supaya bisa mengurangi beban ke TPA Sari Mukti. Saya yakin konsep sirkular ekonomi sudah akrab ditekankan semua. Nah, maka dari itu Badan Pengelola Lingkungan Bandung berusaha menggait 5 komponen melalui skema pentahelix yaitu pemerintahan, masyarakat, akademisi, pelaku usaha dan media untuk bersama-sama concern terhadap masalah food waste ini. Kami juga sudah menggandeng akademisi di tahun lalu kami juga menggandeng beberapa eh, instansi pemerintahan untuk mulai mengolah memilah sampahnya dan disetor ke bank sampah begitu. Kemudian yang diharapkan dari diskusi ini adanya penyampaian paparan dari NGO terkait dengan apa yang sudah dilakukan, mungkin program utamanya, kemudian keberhasilan yang telah dicapai, kemudian tantangan atau kendala, kemudian potensi kolaborasi dan mungkin rekomendasi buat pemerintah daerah seperti apa. Gitu. Nah, saya tadi izin men-sharing data yang lumayan up to date begitu ya dari Bappenas dan sangat mengkhawatirkan sebenarnya ya bahwasanya pada tahun 2021 eh, Bappenas menggandeng beberapa entitas untuk melakukan riset begitu di kawasan Jawa Barat, Jawa Tengah dan Bali. Nah, hanya tiga wilayah tersebut. Nah, Jawa Barat terpilih dari tiga tersebut juga tiga wilayah tersebut mencakup Jawa Barat sehingga sangat beruntung Jawa Barat punya data seperti ini begitu ya. Nah, tetapi kita bisa melihat kalau kajian ini dibagi menjadi dua, ada FW itu food waste dan food loss gitu ya. Nah, food loss itu sebelum menjadi makanan yaitu di tahapan produksi, pasca panen dan pemrosesan, sedangkan food waste itu berada di dua tahapan terakhir yaitu distribusi, pemasaran dan konsumsi. Nah, total jumlah food waste dan food loss di Jawa Barat tahun 2021 itu sebesar 7.200.000 ton per tahun begitu. Atau kalau dikonversi menjadi kilogram per kapita per tahun menjadi 144 kilo orang per tahun gitu ya. Jadi ini sangat mengkhawatirkan ya satu orang memproduksi sampai 150 hampir 100 ya 140-an lah 140-an kilo per tahun food waste dan food loss. Nah, ini menjadi keprihatinan bersama begitu karena angka ini ternyata juga dari tiga tiga lokasi yang di riset itu kita kalah dari Bali, maksudnya kalah tuh ya Bali em, paling tinggi begitu ya, Jawa Barat kemudian Jawa Tengah dari tiga itu. Tetapi secara nasional kita juga apa ya angkanya lumayan tinggi begitu ya food waste-nya. Nah, mungkin itu pengantar dari kami. Mungkin izin untuk memulai diskusi dan paparannya. Mohon izin mungkin dari eh, kita mulai dari yang food bank dulu begitu ya. Kalau berkenan, mangga Mbak Genis bisa sharing apa saja yang sudah dilakukan oleh food bank di Kota Bandung. Terima kasih. Enggak, Mbak Genis. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Ada, Bapak dan Ibu semua. Ada dari PPM, lalu dari Surplus juga udah ada ya, Mas Agung. Kemudian rekan-rekan yang lain. Jadi mungkin perkenalan singkat. Jadi Food Bank Bandung sebetulnya adalah organisasi non-profit. Jadi kita itu ada jembatan antara produsen dan aktor-aktor di dalam rantai pasok pangan lainnya
yang memiliki kelebihan makanan atau surplus food yang sebenarnya masih bisa dikonsumsi oleh manusia gitu. Jadi kita menjembatani antara tadi produsen tadi dengan orang-orang yang membutuhkan gitu. Jadi makanan-makanan surplus tadi yang tidak bisa dijual kembali itu didonasikan kepada food bank. Kemudian di food bank itu dicek terlebih dahulu kualitas makanannya apakah masih memenuhi standar atau tidak. Dan jika masih memenuhi standar, maka akan kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, orang-orang yang membutuhkannya sendiri, jadi kita sudah punya list beneficiaries dari kita sendiri. Kita melakukan assessment terlebih dahulu. Ada warga, ada juga sekarang kita sedang memfokuskan pada supporting sekolah informal. Jadi ada 3 sekolah informal di Kota Bandung yang kita support untuk program school feeding. Mungkin itu ada yang mau ditambahkan. Mungkin dari Gumi, saya juga di sini ada Gumi juga. Jadi saya dan Gumi juga co-foundernya Food Bank Bandung. Food Bank Bandung sendiri sudah 3 tahun berjalan. Jadi untuk skemanya sebetulnya kita mengadaptasi dari praktek-praktek food bank yang sudah ada di luar negeri gitu. Jadi tapi diadaptasi dengan konteks lokal begitu. Mau share screen, oke. Kita belum nyiapin PowerPoint yang lengkap. Mungkin bisa em, sebentar, bisa saya coba share screen. Sambil menunggu Gendi share screen, mungkin juga, jadi kalau Food Bank Bandung, tahapannya memang di bagian recovery ya, penyelamatan makanan berlebih yang lebih menekankan pada dampak sosial karena terkait dengan food security gitu. Sedangkan teman-teman di sini ada surplus, ada Maga Larva dan PPM. Kalau di Maggot kan lebih di recycling dan surplus di prevention ya, terkait food waste-nya. Ya, silakan Gendis mungkin yang. Ya, terima kasih Bumi. Jadi tadi yang seperti disampaikan sebelumnya, jadi mungkin ini sedikit ilustrasi. Jadi food bank ada di tengah-tengah. Kita menerima surplus food dari pertanian, dari industri retail, kebetulan belum. Kemudian dari Horeca dan juga rumah tangga. Nah, untuk penerimanya sendiri itu ada berupa warga atau individu maupun yayasan atau organisasi dan sekolah darurat. Nah, jadi untuk jenis makanan surplusnya sendiri mungkin kita kategorikan menjadi 3. Eh, yang pertama itu hasil panen berlebih, kemudian makanan surplus yang berasal dari masyarakat. Jadi kita juga ada event tahunan itu untuk estafet makanan. Jadi kita juga menjembatani masyarakat yang punya makanan berlebih, bingung mau dikemanakan makanannya, kita juga bisa menampung makanan berlebih tersebut. Kemudian kita juga kerjasama dengan salah satu dengan beberapa industri, salah satunya itu Nutrifood. Jadi mereka bekerja sama dalam menyalurkan produk surplusnya kepada food bank. Nah ini jadi hasil panen waktu awal-awal pandemi itu kita banyak menerima hasil panen dari petani lokal yang ada di Kota Bandung, ada juga dari Kabupaten Bandung gitu. Jadi sistemnya mereka mendonasikan hasil panennya, ada juga yang buy for others. Jadi waktu itu kita kerjasama dengan e-commerce lokal. Panen segar, jadi ada program borong panen petani. Jadi orang-orang masyarakat gitu bisa bantu petani untuk membelikan makanan, membeli panen surplusnya kemudian disumbangkan ke food bank. Ini yang tadi yang dari warga. Jadi kita bekerja sama juga dengan IKEA dari tahun 2021. Itu ada namanya IKEA Food Aid. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu main gitu ke IKEA Kota Baru Parahyangan, itu nanti di situ ada Dropbox dan para pengunjung dan IKEA coworkers yang punya makanan surplus itu bisa dimasukkan ke Dropbox ini, kemudian disalurkan oleh Food Bank Bandung. Nah, kita juga kerjasama juga dengan beberapa komunitas, salah satunya
dengan BUMN muda, Bio Farma, kemudian kerja sama juga waktu itu sama ITB dan sebagainya. Ini khusus di momen-momen tertentu. Jadi contohnya sekarang momen Ramadan mendekati Lebaran itu kan biasanya suka kirim-kirim parcel. Nah, biasanya daripada numpuk parcelnya terus kue keringnya melempem atau dan nggak dimakan, dan itu bisa disalurkan ke food bank Bandung. Dan melalui kegiatan ini juga sebetulnya kita mengedukasi masyarakat untuk lebih bertanggung jawab terhadap konsumsi di rumah tangga. Nah, ini baru-baru ini, jadi kita tahun ini mulai menjajaki kerjasama dengan hotel. Jadi sejauh ini yang sudah berjalan itu ada Four Points di Dago, dan ada beberapa hotel lainnya seperti Moxie, Courtyard, dan Sheraton. Jadi mereka punya program food surplus donation. Jadi mereka menggandeng organisasi seperti Food Bank untuk penyaluran makanan, surplus makanan yang masih bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Lalu selain hotel, kita juga bekerja sama dengan Politeknik Pariwisata, Poltekpar NHI, karena mereka juga sering praktek-praktek membuat cake dan pastry, dan hasilnya itu sangat banyak produk surplusnya, dan hasilnya itu diterima oleh Food Bank Bandung. Jadi jenis-jenis untuk makanan dari kegiatan food rescue ini kebanyakan di roti, kue, dan pastry. Nah, mungkin ini impact yang sudah dicapai. Jadi ini data dari tahun kemarin. Jadi sejauh ini kita sudah mendonasikan atau menyalurkan sekitar 50.000 porsi makanan. Total beneficiaries-nya kalau dihitung di Kota Bandung, kemudian ada juga di Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, itu totalnya ada 420. Dan makanan yang diselamatkan sekitar 4,5 ton. Nah, mungkin menyangkut dengan pengelolaan sampah makanan. Jadi makanan yang masuk ke food bank itu tidak semuanya bisa disalurkan. Jadi ada beberapa jenis makanan yang memang kualitasnya sudah tidak layak untuk konsumsi, seperti yang sudah kadaluarsa, kemasan rusak. Jadi khususnya kalau misalnya kita buka food drive atau estafet makanan ke masyarakat, kadang-kadang walaupun sudah dijelaskan makanan yang bisa disumbangkan itu harus yang masih bagus, tapi terkadang tetap saja ada gitu makanan yang masih sudah tidak layak. Nah, makanan ini kalau misalnya jumlahnya tidak banyak, mungkin kita langsung buang ke petugas sampah. Tapi kita juga pernah menerima dari bakery itu satu batch itu sudah jamuran, jadi kita tidak bisa berikan lagi kepada beneficiaries. Akhirnya kita waktu itu mungkin nanti Gumi akan cerita lebih lanjut, mengontak salah satu peternak maggot BSF yang ada di Kota Bandung. Nanti Gumi mungkin bisa cerita itu untuk dijadikan pakan maggot. Mungkin sekian Mas Ada. Baik, Terima terima kasih. kasih Mbak Gendis. Nah, ini menarik. Mungkin nanti kita bisa diskusikan lagi nanti ya, semua paparan dulu. Mungkin untuk Pak Wahyu Infrasul ini info yang menarik karena sebenarnya salah satu penerima, saya pernah ikut juga Mbak program bagi-bagi ke anak jalanan ya, sangat relate gitu dengan program pengurangan stunting di Jawa Barat begitu ya. Jadi ini sangat menarik untuk didiskusikan. Mangga, selanjutnya mungkin biar masih nyambung, kita ke surplus dulu, baru nanti ke Magot. Mangga, Mas Agung bisa sharing. Halo Mas Agung, apakah suara saya terdengar? Ya, halo, suara saya terdengar, Mas Khalid? Mangga, mangga, Mas Agung, saya bisa sharing. Iya, 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 mohon maaf karena saya tethering jadi takut sinyalnya bermasalah. Jadi, ya, terima kasih Mas Khalif atas undangannya dan selamat siang Bapak Ibu sekalian.
Terima kasih sudah mengundang Surplus Indonesia juga. Nama saya Agung Saputra, selaku CEO dan founder dari Surplus Indonesia. Saya izin sharing screen tentang Surplus Indonesia. Ya. Oke, udah bisa sharing screen. Oke. Ya. Jadi Surplus Indonesia sendiri merupakan aplikasi penyelamatan makanan di mana kita memungkinkan para pelaku usaha seperti resto, kafe, dan hotel untuk menjual makanan berlebihnya yang masih aman dan layak kepada customer atau kita sebut surplus hero di jam-jam tertentu dengan setengah harga. Makanya tagline kita save food, save budget, dan save planet. Nah, ini sebenarnya data dari Bappenas juga tadi sudah disebutkan oleh Mas Khalif, di mana memang kerugian ini sangat besar dari sisi finansial juga. Jadi kita pengennya ada recovery finansial dari aplikasi Surplus, sehingga Surplus bisa menjawab dua permasalahan pemerintah, yaitu yang pertama digitalisasi UMKM, dan kedua mengurangi laju makanan berlebih yang berpotensi menjadi food waste. Nah, kebetulan juga peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020, di mana memang ini prioritasnya tinggi dan memang diharuskan dibuat platform untuk membantu distribusi pangan berlebih ini, gitu, untuk mencegah terjadinya FLW. Nah, lanjutan dari RPJMN ini adalah fungsi dari Pemda, salah satunya mungkin Pemkot Bandung, adalah melakukan penyuluhan kepada Horeca, UMKM, dan masyarakat mengenai platform overstock itu yang memang sudah diturunkan dari peraturan Presiden ini, gitu. Nah, makanya Surplus hadir, harapannya bisa bekerja sama juga dengan Pemkot Bandung karena sudah ada RPJMN ini. Nah, ini yang tadi yang saya sebutkan, di mana biasanya 1-3 jam sebelum mereka tutup atau pelaku usahanya tutup, mereka jual 50% di aplikasi Surplus. Nah, kita punya dua skema. Skema pertama itu kalau ada minuman atau makanan overstock, mereka jual 50% 1-3 jam sebelum tutup. Terus kalau untuk di hotel, kalau punya makanan buffet, mereka jual 50% sebelum mereka ganti menu, gitu. Nah, kalau untuk transaksinya, karena kita basis app, jadi sangat mudah dan convenient karena customer tinggal memilih makanan berlebih yang ingin diselamatkan, lalu membayar menggunakan e-wallet. Dan terakhir, nanti untuk metode pengambilannya bisa mereka ambil sendiri atau nanti driver Gojek atau Grab yang mengambil, karena kita sudah bekerja sama secara eksklusif dengan Gojek dan Grab. Nah, ini contoh UMKM yang ada di Bali salah satunya. Sobat Food Lovers, pernah kepikiran gak sih makanan yang gak habis terjual ini bakal dikemanain ya? Well, gak usah khawatir guys, sekarang ada aplikasi namanya Surplus. Jadi aplikasi untuk penjual stok makanan atau minuman yang berlebih dengan minimal diskon 50%. Tenang aja, untuk semua menunya masih aman dan layak konsumsi. Caranya gampang banget, cukup buka aplikasi Surplus dan ada banyak voucher loh. Terus admin cari merchant namanya Rotibi, dan kalian bisa pilih menu yang kalian mau. By the way, kalian wajib cobain roti bludernya, mantap banget deh. Oh ya, jangan lupa pakai kode referral NAU84. Ada dua opsi, ambil sendiri atau dikirim. Nah, di sini admin ambil sendiri ya. Asik banget, dapat diskon 50% plus 20% untuk ambil sendiri. Untuk paymentnya juga mudah guys. Ekstra voucher kode yaitu Rotibi Bali 20% untuk ambil sendiri. Terus tinggal tunjukkan ke kasir untuk kode pengambilan. Gimana, gampang banget kan caranya? Kapan lagi bisa belanja murah sekaligus mengurangi ancaman limbah makanan? Ayo guys, mari kita lakukan gerakan save food, save budget, dan save planet.
Ya, itu yang konsep satu. Lalu ini yang konsep dua untuk di hotel-hotel. Makan di hotel berbintang di Surabaya cuma bayar setengah harga. Kali ini aku mau berburu cake di Hotel Swiss Bell Manyar ya guys. Tapi aku punya tips and trik supaya kita bisa tetap hemat tapi makan enak di hotel berbintang. Caranya kalian pesan lewat aplikasi Surplus guys. Nanti di sana bakal banyak banget pilihan merchant dan menu yang diskon 50%. Nanti tinggal dipesan dan ditunjukin aja ke mbaknya. Nah, yang dijual itu makanan overstock guys. Jadi stok berlebih yang ada di hotel. Tapi tenang aja, ini belum disentuh sama sekali kok. Jadi bukan makanan sisa ya. Sekalian kan kita bisa nyelamatin makanan supaya nggak terbuang sia-sia. BTW aplikasinya ini bisa kalian download di Play Store dan App Store ya. Dan jangan lupa pakai kode referralku ya supaya kalian bisa dapat tambahan diskon guys. Surplus, save food, save budget, save planet. Yuk buruan cobain. Ya, semoga tadi ada suaranya ya. Jadi ini eh, contoh yang di Jakarta dan Surabaya. Jadi saat customer membuka aplikasinya, mereka bisa lihat berapa banyak stok yang tersedia, terus jam pengambilan biasanya 3 jam sebelum tutup, dan tanggal kadaluarsa juga, di mana makanan yang dijual tidak melewati tanggal kadaluarsa sehingga masih aman dan layak. Oke, nah ini yang di hotel-hotel ya, ada all you can eat, lalu ada per a la carte juga, dan kurang lebih sudah 100 hotel, lebih dari 100 hotel sudah bergabung dari Jawa sampai Bali. Dan kita total sudah 3 ribuan sih UMKM, 3 ribuan pelaku usaha di 11 kota dari Jakarta sampai Bali, di mana usaha mikro UMKM-nya masing-masing di atas 1.000. Lalu, nah ini testimoni, sorry ini sebenarnya bukan di Surabaya, ini di Bandung, DLC Patisserie itu, di mana UMKM di Bandung, salah satunya DLC Patisserie yang di Antapani, mengungkapkan bahwa setelah gabung Surplus ternyata bisa ditekan hingga 80% laju food waste-nya, sehingga mereka lebih untung lah selama pandemi, 80% lebih banyak. Nah ini total dapat positif yang dihasilkan, ini yang di Surabaya, lebih dari 30 ton makanan diselamatkan, mencegah potensi kerugian lebih dari 1 M terhadap UMKM yang telah bergabung, dan mencegah potensi lebih dari 350 ton gas CO2. Dan sebenarnya kita tidak sendiri juga, jadi kita sudah kerjasama dengan beberapa Pemkot, Pemda, dan Pemprov di Indonesia, salah satunya Pemkot Bekasi, Pemprov Jakarta, Dinas UMKM, dan Pemda DIY untuk Dinas Pariwisata dan Dinas Koperasi dan UMKM. Lalu ada Kementerian Kemenparekraf, Kemenkop UKM, dan Universitas Katolik Parahyangan, dan beberapa asosiasi retail ataupun hotel dan restoran untuk program-program seperti Sarina Bebas Food Waste, Sustainable Food Tourism, dan segala macamnya, agar para grup chain hotel, UMKM, dapat bergabung ke aplikasi Surplus secara cepat dan masif, sehingga awareness dan pencegahan makanan berlebih melalui aplikasi Surplus ini dapat berkembang gitu. Nah, harapannya Surplus juga bisa menambahkan partnership dengan Pemkot Bandung, karena partnership yang dilakukan dengan Pemda dan Pemprov yang sudah dilakukan, yang sudah live, itu sangat berhasil, dan kita memberikan impact report kepada masing-masing Pemprov dan Pemkot. Oke, ini salah satunya Sustainable Food Tourism, di mana tanpa harus menginap, customer atau masyarakat bisa langsung menyelamatkan makanan buffet dari hotel bintang 5 dan setengah harga, dan all you can eat, kurang lebih seperti itu. Oke, ini saya rasa itu aja. Oh, ini terakhir kesimpulan. Jadi intinya Surplus ingin menciptakan win-win solution kepada customer. Mereka bisa dapat makan enak, hemat 50% setiap harinya, sembari menyelamatkan lingkungan.
Untuk pelaku usaha, mereka menjangkau customer baru, mencegah kerugian finansial dan mengurangi biaya pembuangan dan menjadi green restoran atau green hotel. Ya, kurang lebih itu aja dari saya. Sebenarnya ada beberapa proposal saya sudah kirimkan tahun lalu ke Pemkot Bandung, cuman waktu itu masih belum. Jadi nanti akan saya samakan dengan proposal kepada Pemkot dan Pemprov yang sudah berhasil dijalankan. Kurang lebih seperti itu. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan lagi ke Mas Khalif. Terima kasih Mas Agung sudah sharing. Ternyata sudah ini ya sangat eh, menasional begitu ya sampai Bali, Jawa begitu ya. Nah, Iya, mungkin betul. ini juga bisa ditindaklanjutin juga selaras begitu dengan kajian food waste dari DLH Provinsi Jawa Barat. eh Apa namanya? Apalagi kita sebagai kami begitu ya, kami sebagai OPD pemerintah sering melakukan event atau seminar begitu di hotel-hotel. Nah, namun hotel tersebut belum mengelola sampah food waste-nya dengan bagus begitu. Nah, itu menurut saya juga nanti menarik untuk didiskusikan terkait dengan potensi eh, mengurangi sampah di hotel tersebut ya karena kita kami sebagai yang pemerintah Provinsi Jabar yang sering menggunakan eh, apa namanya servis dari hotel tersebut pastinya akan sangat eh, selaras gitu ya terhadap pengurangan food waste di Jawa Barat. Nah, tadi karena sudah apa ya melihat makanan yang enak-enak, saya pikir kita akan beralih begitu ya supaya tidak cepat lapar begitu ke makanan yang dimakan maggot begitu ya, yaitu eh, PPM dan Magalarva. Mungkin izin Pak Dadang bisa sharing terkait dengan kegiatan dari PPM. Mangga Pak Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Halo Mohon Pak. maaf, ininya masih suaranya masih lirih Pak. Mungkin mic atau headsetnya bisa didekatkan lagi Pak. Iya Pak, masih pelan Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, udah jelas Pak. Mangga Pak. Ya. Maafnya Emang Pak agak Dadang. telat sedikit ya. Selamat siang dan selamat menjalankan puasa bagi yang menjalankannya gitu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Zoom ini. Terima kasih kepada Bapeda yang telah mengadakan istilahnya diskusi tentang terkait persampahan di Cekungan Bandung gitu ya. Ya alhamdulillah kami PPM bergerak terus mengedukasi dan mengeksekusi gitu di masyarakat. Alhamdulillah komunitas kami itu berada di 29 provinsi gitu Kang. 60%-nya Jawa Barat gitu. Walaupun kami bergerak dengan keterbatasan sarana dan prasarana fasilitas itu. Tapi alhamdulillah sekarang masih bergerak dan masih berdiri gitu komunitas kami gitu. Alhamdulillah gitu. Dan kami juga ada yang kayak apa di Sumedang kemarin itu ada yang di sana telah survei ada beberapa TPS 3R yang tidak maksimal atau mangkrak. Dengan itu TPS 3R yang mangkrak atau tidak jalan maksimal, insya Allah kami gitu Kang siap berkolaborasi untuk istilahnya menjalankannya supaya itu maksimal untuk pengolahannya gitu. Dan kami terutama kami mengolah sampahnya yaitu terutama sampah organik yang orang lain gak melirik gitu ya. Dicibirkan tapi itu sangat
berbahaya sampah organiknya itu. Jadi kami jangan mencegah, jangan terulang kejadian-kejadian seperti di Lewi Gajah tahun 2005 gitu ya, yang makan korban jiwa dan harta itu. Nah, di kejadian itu jangan terulang nanti di Sarimukti, yang mungkin sistem pembuangan sampahnya kumpul, angkut, buang, timbun gitu. Kami tidak mengharapkan kejadian itu, maka sekarang kepada rekan-rekan atau bapak-bapak yang di sini, mari berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di bumi pertiwi ini gitu. Apalagi nanti mungkin kalau pindah ke Legok Nangka, istilahnya retribusi pasti akan menaik karena jarak tempuh yang jauh dan medannya juga yang macet atau apa di perjalanannya mungkin gitu Kang. Dan kami juga di sini ada Ketua PPM Nusantara Pak Ardi mungkin yang nanti Kang akan menjelaskan yang lebih mendetail gitu. Bagaimana sekelumit sampah yang ada di Jawa Barat atau yang di Cekungan Bandung gitu Kang. Mungkin saya panggil Pak Ardi. Pak Ardi, halo. Silahkan Pak Ardi, bisa sharing. Ya, halo. Udah Nah, jelas ya tadi? ada. Ya, Gak apa-apa nggak pakai ini ya, nggak pakai video ya. Mangga Pak. Harus pakai video. Nggak usah Pak, kalau takutnya sinyalnya putus. Mangga Pak. Oke. Jadi satu hal yang mungkin kalau paparan mengenai PPM ya, eh, teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, bisa saya pakai handphone, bisa share screen nggak sih pakai handphone? Laptopnya lagi error. Boleh Pak, kami bantu share screen juga, nggak apa-apa, ke Oke. WA saya atau Nggak, ke jadi Pak Dadan nanti. ya, bisa buka ini Kang, bisa buka di FB fanpage-nya PPM, Paguyuban Pegiat Magot eh, Des BSF. Ya di situ kita bikin data, coba ngumpulin data ya di tahun 2022, 2023 ini belum, KLHK-nya masih sibuk urusin HPSN kelihatannya. Karena kita kerjasama sama KLHK itu untuk ngumpulin data-data itu. Jadi ini saya sambil aduh, nggak bisa masuk di situ. Bisa Kang, udah masuk Kang. Ini saya laptop saya baru diinstal ulang, jadi saya belum sempat ini karena kemarin ini ya kita di ya PPM termasuk kehilangan lah gitu karena salah satu sesepuh yang sering kita ajak ngobrol, Prof. Henry Damanhuri meninggal. Jadi saya belum sempat lagi beresin laptop nih. Bisa nggak Kang? Itu udah kebuka ininya fanpage-nya FB, fanpage-nya PPM. Ya, oke ya betul. Nah, bisa yang berikutnya, gambar berikutnya Kang, yang gambar ini data daerah. Nah itu, oke sip, cukup. Ya, ini saya nggak bisa cerita detail mengenai Cekungan Bandung ya, karena datanya harus dikerucutkan lagi. Tapi paling nggak di Jawa Barat ini kita ada sekitar 313 personal, dan saya yakin ini lebih dari 313 ya teman-teman semua ya. Terus yang sudah budidaya itu ada 200 orang, berarti sekitar 80%-nya gitu ya. 70%-nya barangkali, 70%-nya yang sudah budidaya BSF. Terus
sudah berhubungan. Nah, ini PR-nya ya, sudah berhubungan dengan pemerintah sedikit sekali tuh, cuma berapa persen? Nggak sampai 30% ya. Kemudian jumlah sampah yang kita kelola dari 313 itu sekitar 30 ton, 30,5 ton ya. Ya kita menghasilkan maggot sekitar 4 ton. Ini dari kita hitung dari mulai kota Bekasi, Kabupaten Bogor ya, terus ke timur sampai ke Kuningan, selatan sampai Pangandaran. Ini barangkali mengenai apa yang kami sudah lakukan. Data ini kita kumpulin tahun lalu persis di bulan April ya, tahun 2022. Untuk 2023 kita belum update lagi. Kalau memang nanti BP Cekban mau lebih detail ya, ayo bareng-bareng. Karena angka ini saya yakin jauh di atas ini angkanya ya. Nah, itu yang saya mau sampaikan mengenai kegiatan PPM. Kemudian saya bisa minta tolong lagi teman-teman ini bisa buka di YouTube-nya PPM BSF, YouTube-nya bisa minta tolong saya. Sini bisa nggak ya? Nah, di situ ada saya mengutip kata-kata dari Profesor Henry Damanhuri almarhum, karena memang itu hasil diskusi dengan kami ketika sebelum Prof. Henry diundang oleh TVRI untuk secara online juga ya. Jadi judulnya itu nama acaranya itu Forum Christian. Nanti kalau bisa nanti mau di-share juga di ini ya, di sini. Itu menarik ya. Jadi untuk mengurangi food waste, kan kalau PPM nggak cerita food loss ya, ceritanya food waste. Food loss-nya mungkin ceritanya lain lagi gitu. Nah, itu adalah dengan mewajibkan pengusaha-pengusaha ya, untuk memilah sampahnya dan mengolah sampahnya gitu. Terutama pengusaha-pengusaha industri yang industri pariwisata, industri makanan gitu ya. Pertama itu bisa dibantu Kang. Itu Kang masuk ke ya. Halo. Enggak, Pak. Ada? Ya, coba di situ ada terus ke bawah terus ke bawah. Terus. Nah, itu ada analisis kritis Prof. Henry ke atas dikit. Nah, ya itu nomor 3 dari sebelah kiri, analisis kritis akademisi ya itu. Coba. Itu di-share. Ya, Pak. Mungkin saya percepat aja ya, Pak ya, karena boleh. Langsung di Prof. Henry-nya aja. boleh, Pak. Saya ini dulu. Nah, tapi itu udah langsung di Prof. Henry itu. Saya udah capture. Udah langsung bagiannya Prof. Henry aja. Bisa dipisah. Nah, ya, tapi itu kan membutuhkan waktu. Tetapi hotel. Ya, Kang, ini kelihatan harus dari awal deh. Ini Prof. Henry semua ini. Makanan itu menjadi sesuatu, misalnya kompos atau maggot yang sekarang terkenal dan sebagainya. Itu akan banyak sekali membantu. Pertama masalah bau, estetika, pencemaran lingkungan dan sebagainya itu terpecahkan. Tapi kan persoalannya kan pemilahan ya. Ya, terutama kalau saya fokusnya harusnya memang di hotel, kantin, mall yang menyediakan restoran dan sebagainya. Wajibkan mereka memisahkan sisa makanannya, berpisah dengan yang lain. TBA-nya jadi ringan. Dalam arti kata tidak lagi perlu ditutup, tidak lagi bau. Karena bau itu dari sisa makanan. Ya, saya kira itu, ya, Mbak. Prof, mungkin tadi di awal Prof Ristian ketika saya berada di Monas itu ya, saya sampaikan kalau sampah makanan saja berdasarkan sumber dari salah satu lembaga penelitian. Ya, saya rasa pesannya udah ditangkap ya, bisa selesai itu. Jadi saya mau
mau kasih hitung-hitungan ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak salah hasilnya dari KLHK itu, kalau bisa di-share juga, bisa masuk ke SI PSN, Kang. SI Mungkin langsung aja Pak, langsung aja ya, ke ininya. apa ya? Ya enggak, karena kan Apa namanya? Oh terkait ya, sama angka kan, terkait sama angka kan. oh, baik. Atau saya mau ngarang aja angkanya. Ya. Artinya pokoknya intinya food waste itu bukan dari masyarakat, intinya itu satu poin. Bukan dari masyarakat. Kalaupun ada dari masyarakat itu kontribusinya kecil, kurang dari 50%. Hitung-hitungan kami cuma di angka 28% itu dari masyarakat. Dari rumah tangga ya, mau dicatat ini. Jadi food waste itu lebih banyak dari industri. Mau dicatat sekali lagi. Industri apa? Industri pariwisata, industri makanan dan minuman, gitu ya. Silakan diteliti. Kalau memang dan itu kalau menurut saya yang perlu ditertibkan gitu. Tadi seperti yang Prof. Henry bilang, diwajibkan saja mereka melakukan pengelolaan. Silakan lakukan pengelolaan sendiri. Kalau memang tidak bisa sendiri, ya hire orang gitu. Nah persoalannya industri-industri ini nggak mau hire biasanya gitu. Ah udahlah buang aja lah gitu. Biasanya ya. Nah menurut saya ini datanya mesti di apa dikumpulkan lagi dengan baik ya. Kenapa saya bilang saya berani mengatakan angkanya lebih besar di situ? Pertama, angka yang dikeluarkan sama Bappenas bahwa berapa ratus triliun kita sudah tidak menghemat karena apa namanya food waste itu terbuang itu di catatan-catatan terakhir di kolom berita terakhirnya itu bahwa sampah-sampah makanan itu di TPA ternyata masih dikelola sama para pemulung-pemulung di TPA. Artinya itu kan apa namanya kontra indikatif ya, indikasinya kontra gitu. Satu sisi dibuang, satu sisi kok dipakai. Artinya saya bisa simpulkan itu bukan dari khalayak masyarakat, tapi dari kalangan pengusaha. Nah, oleh karena itu tadi Prof. Henry mengatakan terkait tentang sampah Jakarta, mimpi Jakarta Zero Waste itu sangat tepat. Nah, apakah cekungan Bandung mirip sama Jakarta? Saya yakin ya. Gitu. Ya paling enggak 70% lah cekungan Bandung itu mirip seperti Jakarta. Maka hal yang seperti ini harus ditertibkan. Secara pribadi PPM punya pengalaman. Jadi ada satu pabrik, dia produksi minuman gitu ya. Bilangnya trial. Saya bilang oke, kalau trial silakan kirim dari mulai Kota Bekasi sampai Cicalengka, Kabupaten Bandung kirim. Satu kali kirim itu bukan sedikit itu, truk kirimnya. Dan di catatan saya itu selama 3 bulan ada 289 truk. Kebayang tuh? 3 bulan tuh. Itu produksinya apa? Ada susu, ada kopi, ada yogurt. Bahkan DLH Jabar sempat kebagian juga tuh dikirim. Ini nggak masalah nih dikirim ke DLH Jabar nih. Soalnya ini masih trial nih. Gitu. Nah, di situ kami meminta kepada perusahaan supaya secara legal formal ini dibuat. Kami nggak mau kalau main apa asal-asalan gitu. Kami pengen ininya lebih formal. Supaya apa? Supaya semuanya tercatat. Tapi ternyata apa namanya si perusahaan ini lebih senang langsung masuk ke akar rumput gitu. Sehingga teman-teman ini ya udah yang penting dikirimin apa namanya sumber pakan maggot mereka senang. Mungkin termasuk pengusaha-pengusaha maggot yang lain juga begitu, asal dikirim mereka senang. Nggak ada aturan-aturan khusus yang kita patuhi bahwa di situ ada hal-hal yang harus kita jaga gitu. Nggak bisa sembarangan juga gitu main apa apa namanya barang-barang expire gitu ya. Nah itu yang pernah kami alami ya. Bahkan sampai hari ini masih ada yang berjalan ya Kang Dadan ya. Masih ada yang berjalan ya yang kirim begitu langsung ya. Masih ada Ya, yang masih ya. berjalan. Ya, ini menurut saya oleh karena itu kenapa ini bagian ini juga saya sudah pertanyakan sama Bu Sinta, Ibu Direktur tahun lalu ya, saya tanyakannya. Kayaknya ini regulasinya harus dibuat. Jadi gini, Permen P75 tahun berapa itu ya? P75 tahun 2021 ya kalau nggak salah ya. Itu kan bicara mengenai kemasan, sampah kemasan. Nah, pertanyaan saya, isinya gimana? Gitu. Oh begini Kang, isinya itu kan udah dibeli sama konsumen, maka jadi tanggung jawab konsumen. Iya, yang sampai ke konsumen.
yang tidak sampai ke konsumen. Yang kasusnya seperti saya tadi, ada 289 truk selama 3 bulan. Satu truk itu bukan 1 ton, 2 ton ya, 5 ton ya. 289 truk tuh. Itu satu perusahaan tuh. Ya, mohon dicatat nih. Jadi data kayaknya penting banget kita. Kita harus review itu datanya Bappenas. Itu jangan disalahin masyarakat Indonesia. Saya ragu itu masyarakat Indonesia mubazir gitu, enggak. Kita kelaparan, kita stunting, nggak mungkin kita buang-buang makanan. Nah, yang buang-buang makanan siapa? Yang buang-buang makanan pengusaha. Mohon dipahami itu aja. Makasih. Alhamdulillahnya daerah Jawa Barat sebenarnya juga sudah melakukan studi Pak untuk komparasi gitu Pak terkait dengan apakah benar begitu ya sektor mana saja yang membuang food waste-nya paling banyak. Nah, mungkin nanti dari DLH juga bisa sharing kasarnya hasil dari risetnya itu kerjasama dengan ITENAS di kawasan khusus di kawasan Sukungan Bandung begitu. Tadi kalau tadi Pak Adi bilang apakah sama dengan Jakarta, nah mudah-mudahan bisa dijawab nanti ya dengan riset yang sudah dilakukan oleh DLH. Baik Pak, terima kasih banyak apa namanya insight-insightnya ya. Itu sangat menarik juga untuk menjadi bahan eh, kajian dari pemerintah daerah khususnya Provinsi Jawa Barat. Mohon izin melanjutkan, mungkin apakah dari Magalarva ada yang hadir? Kalau tidak ada, kami izin untuk melanjutkan ke sesi diskusi. Nah, mungkin bolanya saya langsung oper begitu ya. Silakan mungkin untuk menanggapi dari DLH dulu, baru nanti ke Bapeda. Mangga, silakan eh, Mbak Jessica atau Pak Irwan, mangga silakan. Ya, terima kasih Mas Hatta. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya betul, kami dari tahun 2002 kemarin sudah melaksanakan sampling untuk food waste khususnya untuk di Cekungan Bandung, di mana target kita adalah sampah dari rumah tangga dan juga sampah dari sejenis rumah tangga. Untuk sampah rumah tangga kita memilih beberapa sampel rumah tangga di kecamatan sesuai dengan yang tertera di dalam ini ya Pergub untuk Cekungan Bandung ya. Dan untuk yang sampah sejenis rumah tangga memang karena sampah sejenis rumah tangga ini kan sumbernya ada banyak ya. Jadi karena keterbatasan kami juga kami melakukan sampling itu ke beberapa sektor yaitu ada rumah sakit, ada retail seperti supermarket, minimarket, kemudian juga ada mall, ada hotel, ada restoran dan juga termasuk pedagang kaki lima gitu. Dari hasil data kami sih sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan data yang Bappenas ya. Mungkin kalau yang Bappenas tadi yang disampaikan sama Mas Adha itu kalau saya hitung sih sekitar 0,39 kilogram per orang per hari ya. Tapi itu kan food loss and waste ya, sedangkan yang DLH Jabar lakukan ini fokusnya hanya untuk food waste-nya saja gitu. Di mana untuk food waste-nya kita dapat angkanya itu untuk Cekungan Bandung itu sekitar 0,322 kilogram per orang per hari gitu. Kemudian juga dari hasil itu sih sebenarnya dari hasil sampling kita sesuai dengan metode yang ada di SNI itu seharinya di Cekungan Bandung itu mencapai 2.300 kilogram kalau nggak salah ya, 2.300 kilogram. Sebentar. Oh, maaf, 2.300 ton per hari. Jadi menghasilkan 2.300 ton per hari dengan jumlahnya sampah sejenis rumah tangga itu lebih banyak ketimbang sampah rumah tangga gitu ya. Hampir sama untuk sampah sejenis rumah tangga itu dihasilkan bisa sampai di atas 50-52%, terus untuk sampah rumah tangga itu hanya sekitar 48% gitu. Namun kalau dibagi rata-ratakan kalau misalnya di dibuat menjadi per kapita atau per orang memang dari rumah tangga lebih besar sedikit ya daripada sampah sejenis rumah tangga begitu. Mungkin untuk yang sampah dari rumah tangga memang kesulitan dari hasil juga sampling kami itu
budaya untuk memilah sampah itu masih kurang. Jadi memang sampah rata-rata masih tercampur begitu. Tapi beda dengan sampah sejenis rumah tangga dari sumber-sumber yang kami ambil itu kebanyakan mereka sudah memisahkan untuk sampah sampah food waste-nya gitu ya, sampah organiknya dan sampah anorganiknya gitu. Jadi memudahkan untuk pengelolaan lanjutannya gitu ya. Melihat jumlah yang dari sampah sejenis rumah tangga juga cukup banyak, sebenarnya menjadi potensi juga untuk bisa dikelola lebih lanjut ya. Cuman memang karena kita fokusnya adalah sampah food waste ya, jadi bukan food loss, di mana kebanyakan sampah-sampah tersebut adalah sampah sisa makanan yang tidak layak makan, ataupun juga sampah yang tidak layak jual gitu. Seperti dari supermarket itu kebanyakan sayur dan buah seperti itu. Terus dari mall juga kebanyakan adalah sampah-sampah yang dari sisa makanan pengunjung seperti itu. Termasuk hotel juga mungkin sisa-sisa makanan dari pengunjung yang tidak termakan seperti itu. Kurang lebih untuk data dari kami seperti itu ya, terkait sampah food waste ini. Memang kita membatasi untuk sampah food waste saja karena ranah kami adalah fokus untuk sampahnya gitu ya. Sedangkan kalau food loss itu kan lebih ke di ini ya, di bagian di KPP ya. Gitu. Mungkin itu Mas Adha yang bisa saya sampaikan terkait hasil kami. 1677. Berarti betul ya Mbak Jessica, sebenarnya sampah sejenis rumah tangga itu sebenarnya kalau dari persen lebih tinggi begitu ya Pak ya, Bu ya. Kalau dilihat dari timbulannya betul sih Mas Adha, cuman kita kan juga mengonversikan lagi ya per kapita. Jadi sama kalau dibagi per kapita hasilnya sih jadi lebih tinggi yang sampah Mbak, rumah tangga gitu. Mbak, boleh Cuma tanya? bedanya sedikit. Iya Pak, Boleh, gimana? boleh. Di Itu, aduh, halo. Ya, barusan. Itu per kapitanya bagaimana ngitungnya industri per kapita itu? Kan kalau itu keluar dari misalnya dari industri, ngitung per kapitanya bagaimana? Harusnya kan dihitungnya per industri aja. Misalnya 53% industrinya berapa gitu. Jadi ngitung per kapitanya bagaimana itu? Kalau industri, kalau sampah rumah tangga oke. 48% bagi sekian orang, sekian kilometer gitu ya. Hasilnya sekian. Nah, kalau sejenis rumah tangga gimana ininya, model ngebaginya itu, Mbak? Ya Pak, jadi kalau untuk sampah rumah tangga mudah ya Pak ya kita menghitungnya. Untuk yang sampah sejenis rumah tangga ini kebetulan kajian kami ini juga analisisnya masih dalam proses ya Pak. Itu juga masih kami kaji berhubung ini juga dikerjakan oleh tenaga ahli. Cuman yang dari kami diskusikan sih ada beberapa faktor sih Pak yang bisa membuat itu tuh dikonversikan ke per kapita gitu. Kalau nggak salah juga yang Bappenas juga dari mereka juga ngambil dari Horeca juga ya. Itu juga mereka konversikan juga menjadi per kapita gitu. Selain itu juga kalau misalnya dari sampah sejenis rumah tangga, selain per kapita juga sebenarnya bisa dibaginya per ini Pak biasanya per meter persegi gitu. Ya, per meter persegi ya. Ya, intinya di industri itu apa namanya, walaupun angkanya sedikit Mbak ya, tapi kalau ngelihat, saya melihatnya begini ya. Jadi kalau 48, saya ini aja ya, memang perlu ada studi ya. Tapi kalau saya melihat di lapangan, 48% itu ini bayangan saya. 48% itu terdiri dari katakanlah 1 juta orang gitu. Dari 1 juta jiwa. Tapi 53% itu yang sampah sejenis sampah rumah tangga, itu ternyata cuma 10 pengusaha gitu. Ini kalau menurut saya itu juga perlu dipetakan tuh. Jadi kan nanti enak yang harus dikejar siapanya gitu. Apakah operatornya di lapangan, hotelnya, restorannya, atau pengusahanya gitu misalnya. Nah, gimana ngejarnya? Kalau menurut saya, kalau memang ternyata angkanya sudah ada, terus kita bisa kejar, PPM siap tuh, siap gerilya kita ke lapangan. Pak, udah beres belum urusan sampah organik dapurnya nih? Kayak bahasa kita SOD ya. Kalau belum beres ini, kalau emang kami diberikan kepercayaan sama pemerintah Jawa Barat ya, gubernur misalnya ngasih SK ke PPM gitu, kita todong-todongin tuh satu-satu perusahaan yang belum beres, bener nggak Wak? Ayo olah sampahnya gitu.
Iya, siap pokoknya. Olah sampahnya. Mau di tempat mereka, mau kita bawa gitu ya. Kalau dibawa kita bawa ya berarti harus ada transport lah untuk bawanya. Terus kalau di tempat mereka ya silakan aja. Nanti ada orang-orang tertentu yang profesional katakanlah di bidang itu untuk mengolah itu. Itu saran saya agak enak tuh kalau udah kayak gitu. Kalau memang datanya udah ada. Ya saya harap dilibatkan tuh dalam PPM dilibatkan tuh dalam proses studinya. Jadi nanti sebarannya juga enak kan. Misalnya begini, kita cerita tentang Cekungan Bandung. Cekungan Bandung KBB sampai Jatinangor ya, Cekungan Bandung itu ya. Iya Pak, Pedang. sampai Sumedangnya Jatinangor, kalau nggak salah Jatinangor aja ya Pak, ya? Nggak sebuah soalnya kalau Sumedang. Ya, berarti nggak sampai ini ya, nggak sampai ke daerah yang agak tinggi lagi itu apa namanya tuh? Eh, pasar, ada pasar di situ tuh, nggak masuk ya. Cuma Jatinangor aja ya. Artinya kalau KBB kan udah jelas, KBB di daerah utara perbatasan dengan Subang itu Horeca banyak ya, Horecanya banyak. Terus Kota Bandung, oke. Kabupaten Bandung, nah Kabupaten Bandung ini kan menyebar nih, Kabupaten Bandung nih di beberapa Mohon titik izin gitu. Pak Ardi, mungkin nanti Eh, untuk yang tema ini kita bisa ngobrol lebih dalam lagi begitu ya, karena masih banyak tema-tema yang lain gitu. Ini kan satu Kamu- tema riset aja ya Pak ya. Mohon eh, izin eh, biar kebagian yang lain begitu Pak. Mohon izin ya oke. Pak ya. Ya. Baik, kita beralih. Mungkin dari DLH masih ada tambahan dari Pak Irwan atau silakan jika ada tambahan sebelum ke Infaswil. Saya nambahin sedikit ya Mas Alha tadi Mangga. terkait yang disampaikan Pak Ardi. Eh, Kebetulan juga sih Pak, ini saya sampaikan lagi kemana sudah saya sampaikan juga tahun ini sih rencana kami akan membuat kajian terkait turunan dari P75 dan termasuk juga pengelolaan sampah untuk kawasan maupun juga untuk industri atau perusahaan gitu. Mungkin nanti dalam kajiannya kita juga akan melakukan FGD gitu ya, meminta masukan mungkin itu nanti dari pihak Pak Ardi dari PPM juga mungkin nanti bisa bergabung juga ya untuk memberikan masukan kira-kira untuk peraturannya itu sendiri apa saja yang dibutuhkan seperti itu. Ya, informasi itu aja Mas Adha, terima kasih. Siap, siap, Pak. Nah, nanti kita bisa tektokan Pak Ardi terkait dengan Oke. FGD yang diundang oleh Bu Jessica. Ya. Mungkin dari Pak Wahyu ada pertanyaan atau bahan diskusi yang ingin disampaikan di forum ini? Mangga. Ya, terima kasih Pak Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu dari Bapeda bidang Infrasil. Ya, sangat menarik ya topik diskusi kali ini terkait dengan food waste, begitu ya. Apa namanya sebagai isu juga saat ini food waste di mana kita menjadi negara salah satu yang tertinggi begitu ya, apa namanya produksi food waste kita begitu setelah Arab Saudi begitu. Jawa Barat dengan populasi penduduk terbesar di Indonesia pastinya menyumbang angka yang besar juga tadi sesuai dengan penelitian dari Bappenas begitu. Mungkin beberapa catatan saya tadi apa namanya terkait dengan topik kali ini ya. Pertama memang ini harus didukung pada itu terkait dengan teman-teman teman-teman yang mengembangkan gerakan-gerakan lah ya, saya bisa menyampaikan ini gerakan-gerakan untuk penyelamatan terhadap makanan, begitu juga pengolahan apa namanya sampah makan itu ya, di situ ya. Pertama untuk penyelamatan makanan ini benar gitu, stunting menjadi fokus kita kali ini di RPJMD sebelumnya dan juga di RPD yang akan sedang disusun. Jadi mungkin nanti bisa kita duduk bersama begitu dengan perangkat daerah teknisnya begitu, entah DLH maupun DKPP misalkan terkait dengan apa namanya bagaimana secara program dan strategiknya kita apa namanya mengatasi food loss ini ya, apa namanya di satu sisi kita mengalami stunting gitu, angka stunting kita masih tinggi, di satu sisi
apa namanya masih banyak makanan yang terbuang begitu. Jadi ini mungkin juga bisa jadi salah satu masukan untuk apa namanya strategi kita untuk mengatasi stunting gitu. Untuk apa namanya tadi ada catatan untuk surplus Indonesia ya. Tadi disampaikan sudah pernah ada kerjasama gitu dengan pemerintah daerah begitu. Dan salah satunya tadi kalau nggak salah ada eh, Pemda atau Pemkot ya, Pemkap atau Pemkot Bekasi begitu. Pengen tahu sebenarnya bentuk kerjasamanya seperti apa begitu ya. Yang kalau misalkan kita di Pemprov itu bisa apa namanya bisa terlibat untuk kerjasama lebih jauh dan menduplikasi yang sudah ada begitu itu akan lebih baik begitu apa terkait dengan kerjasamanya begitu. Selanjutnya tadi juga menarik sekali gitu apa namanya data dari PPM begitu terkait dengan produksi food waste ini terbesar di industri begitu dan apa namanya kita pemerintah provinsi itu pemerintah itu memang seharusnya bisa bisa mengendalikan ini dengan segi aturan gitu. Jadi menarik ini apa namanya bisa dilihat oleh hasil dari penelitiannya DLH begitu sebagai dasar begitu dilihat oleh DLH eh, dengan menggandeng beberapa perangkat daerah yang terkait gitu untuk kita berpikir memulai untuk membentuk sebuah regulasi begitu ya regulasi untuk mengontrol ini begitu. Kalau di DLH itu kan ya mungkin bisa seperti kayak menduplikasi ini asumsi aja ya bukan apple to apple tapi ada kegiatan proper untuk apa namanya untuk memantau atau menilai pengolahan limbah di industri-industri besar begitu seperti manufaktur. Nah, mungkin dengan apa namanya pengendalian pengendalian lingkungan yang sama digeser ke industri pariwisata atau horeca misalkan begitu eh, dengan menggandeng misalkan dinas dinas perindak atau apa namanya UMKM begitu karena mereka mungkin juga banyak di sana. Nah, jadi ini mungkin sebagai langkah awal dari apa namanya kita untuk bergerak ke sana se, apa namanya sebagai dasar nanti apa namanya penanganan penanganan limbah limbah makanan dari industri yang tadi menurut data merupakan apa sumbangan terbesar untuk limbah makanannya. Mungkin itu Pak ada catatan-catatan yang bisa saya buat untuk diskusi Baik, tadi. Mas. baik. Mungkin izin ke Mas Agung bisa dibantu menerangkan untuk yang di Bekasi itu bagaimana sehingga bisa diduplikasi mungkin ke daerah-daerah di Jawa Barat. Enggak? Ya mungkin nanti akan bergabung kembali sepertinya masalah koneksi. Eh, Mungkin sebelum ke eh, selanjutnya izin ke Bu Jessica tadi ada tanggapan Bu terkait usulan dari Pak Wahyu terkait bagaimana pengelolaan di industri ini gitu. Mangga kalau ada tanggapan Bu Jessica. Mas Maaf, Mas Maaf, Mas Ara tadi terkait apa ya? Tadi saya kurang Oh kopi. ya, jadi untuk bisa mungkin eh, gambarannya begitu ya, gambarannya perlu adanya regulasi begitu ya. Pertama terkait dengan food waste ini, yang mana riset dari DLH Jabar terkait dengan
food waste ini bisa menjadi dasar begitu ya nanti untuk nextnya adalah regulasi. Kemudian juga eh, ada ide begitu dari Pak Wahyu bagaimana jika seperti ada proper tapi khusus untuk yang masalah food waste di industri horeca dan lain-lain seperti itu. Ya Mas Reza, mungkin tuh tadi terkait yang tadi udah saya sampaikan ya tadi. Jadi memang kita juga dibantu oleh JICA untuk terkait yang tadi keturunan dari Permen LHK 75 2019 tentang peta jalan sampah. Kita juga mau di situ membahas tidak hanya terkait peta jalan sampah, terkait sebenarnya kalau peta jalan sampah lebih terkait IPR-nya ya. Tapi kita juga ingin bahas tentang bagaimana pengelolaan khususnya untuk kawasan dulu sih sebenarnya, kawasan komersial, kawasan termasuk kawasan permukiman juga gitu ya, dan juga perusahaan atau industri gitu. Mungkin dari situ sih sebenarnya termasuk itu kan juga mencakupnya cakupan dari food waste dan juga yang anorganik lainnya ya sebenarnya. Itu juga harapannya sih sebenarnya dari yang sudah kita kaji ini, dari yang food waste ini bisa menjadi data dasar sebenarnya untuk pengelolaan yang nantinya lebih efektif gitu ya, seperti apa gitu, khususnya untuk yang di Jawa Barat ataupun juga di Cekungan Bandung ini gitu. Mungkin itu sih Mas Arha ya, nanti akan terakumulasi lah ya dengan peraturan yang kedepannya nanti ini yang kita pengen diterbitkan gitu. Ya, baik, terima kasih Bu Jessica. Mas Agung sudah join kembali, mungkin izin tadi ada pertanyaan dari Pak Wahyu Bapeda Jabar. Tadi di paparan Mas Agung sudah ada kerjasama begitu ya dengan pemerintah Kota Bekasi kalau nggak salah ya. Nah itu bentuk kerjasamanya bagaimana dan apakah bisa diceritakan sehingga mungkin bisa direplikasi di kota atau kabupaten di Jawa Barat yang lainnya. Mas Agung. Ya, baik. Ya, saya mohon maaf tadi saya keluar sebentar karena ada agenda. Saya izin sharing screen lagi boleh, Mas Olive? Silakan singkat saja Mas Agung. Ya, ya saya izin sharing screen. Oke. Jadi ini salah satu contoh aja karena yang sudah berhasil di DKI Jakarta, Pemda DIY dan kota-kota lainnya itu kita kolaborasi, kita propose ke kota lain seperti yang di Bali. Nah, contoh per kota, kalau Bali kita sebutnya Bali Bebas Food Waste gitu kan. Jadi umumnya ada dua jenis program. Pertama UMKM Going Green dan kampanye Zero Food Waste. Kalau UMKM Going Green, di mana kita umumnya nanti akan mensosialisasi tentang aplikasi surplus kepada binaan UMKM dari Pemkot Bandung contohnya. Kalau di Jakarta kita sebutnya Jakpreneur. Nah ini salah satu yang di Jakarta, di mana kita diberikan akses 3.600 Jakpreneur harus masuk ke surplus Indonesia selama 3 tahun gitu. Jadi setiap 2 minggu sekali biasanya Jakpreneur dikumpulkan di daerah-daerah Jakarta Pusat, Timur, Selatan, dan Barat. Nanti surplus hadir dengan memberikan pelatihan aplikasi dan edukasi tentang manajemen makanan berlebih. Nah, saya ada sedikit videonya, saya izin. Edukasi upcycling food ya, jadi dari makanan nasi berlebih jadi cireng. Jadi kita ada soft skill, hard skill juga buat para Jakpreneur UMKM yang sudah bergabung ke aplikasi surplus.
Alhamdulillah sih berguna sekali. Apalagi yang dari surplus pelatihan dan surplus itu kan kita sempat terkendala juga dengan makanan-makanan food waste ya. Dengan ada ini terbantu banget. Jadi untuk bekal kedepannya kita sebagai pengusaha gitu. Dari Jakpreneur sendiri tuh alhamdulillahnya saya dapat fasilitas gratis. Saya mengikuti pelatihan cireng dari nasi itu. Kalau buat saya sih itu nambah satu ide di rumah. Kalau ada makanan sisa tuh kira-kira bagusnya dibuat apa ya? Ada nilai tambahnya lagi. Saat itu saya diminta untuk ikut aplikasi surplus nih. Nah dari sini tuh saya lebih aware banget. Oh kalau kopi itu sebenarnya untuk bahan yang mudah terbuang itu ada beberapa komponen. Jadi kalau susu itu setelah dibuka itu kan mungkin tahannya hanya beberapa hari. Nah dari aplikasi surplus ini alhamdulillahnya kopi saya makin sedikit banget yang terbuang. Jadi membantu banget sih. Jadi ini salah satu yang di Jakarta. Kalau yang di dinas di daerah istimewa Yogyakarta, kita kolaborasi dengan dinas pariwisata, di mana setiap bulannya akan ada selalu pelatihan untuk mensosialisasi tentang gerakan surplus Indonesia ini ke hotel-hotel dan Horeca dan UMKM juga, kurang lebih seperti itu. Terus untuk program kedua kita bikin kampanye Zero Food Waste, di mana biasanya kita didukung dari kolaborasi sosial media dengan Pemkot atau Pemprov ataupun offline baliho, kurang lebih seperti itu. Nah ini yang sudah dilaksanakan sama kementerian, ini Kementerian Koperasi UMKM dan ini sama Kemenparekraf Pak Sandi. Waktu itu kita kampanyenya mulai dari Instagram live bersama, terus kedua pembuatan video dan segala macamnya, sehingga meningkatkan awareness tentang mencegah terjadi makanan berlebih di industri pariwisata ataupun di UMKM. Iya, kurang lebih seperti itu. Terakhir kita ini ada impact report ya di 2022. Walaupun di 2022 ini kita baru launching sama Pemda DIY itu baru beberapa bulan. Jadi kurang lebih 270 makanan terselamatkan atau sekitar 89 kg dan mencegah kerugian masing-masing 5 juta bagi pelaku usaha yang sudah bergabung masing-masing, dan mereka telah mencegah hampir 2,3 ton CO2 dari makanan terselamatkan. Nah, kalau impact report dari Jakpreneur sendiri sebenarnya lebih besar, hampir 5.000 makanan atau hampir 1.500 kg makanan terselamatkan, dan di mana mereka mencegah kerugian 75 juta dan mencegah potensi 39 ton gas CO2. Nah, ini yang kita berikan kepada Pemda dan Pemprov hasil dari impact yang dihasilkan dari binaan Jakpreneur mereka. Gitu. Kurang lebih seperti itu untuk action-nya yang sudah dilakukan. Ya, terima kasih Mas Agung. Ini menarik Pak Wahyu terkait dengan tadi ada report CO2 juga ya di Jawa Barat. Kita juga ada target pengurangan emisi ya Pak Wahyu. Juga terkait dengan UMKM, Pak Ridwan Kamil juga salah satu program UMKM juara begitu. Nah ini mungkin sangat potensial untuk dilakukan begitu ya ke depannya. Mungkin ada tambahan dari Pak Wahyu sebelum ke ada Mas Gumilang yang sudah resen tadi. Maka Ya, Pak Wahyu kalau ada silakan. ya tadi menarik pada terutama tadi ya terkait dengan CO2 begitu. Di ini hal yang belum optimal begitu kita perhitungkan untuk GRK, mungkin dengan masukan dan insight dari teman-teman ini bisa jadi bahan nanti kita ke depan untuk membuat kebijakan terkait itu. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Wahyu dan Mas Agung. Mohon izin kita agak nambah waktu sedikit. Silahkan Mas Gumilang, tadi ada urun rembuk yang ingin disampaikan, Mangga? Ya, terima kasih Kang Ada, rekan-rekan semua. Mungkin saya nambahkan sedikit karena waktu. Jadi diskusinya memang sangat menarik tadi terkait data dari DLH dan PPM. Menurut saya saya harus step back sedikit nih sebagai researcher juga. Untuk data memang pasti akan ada perbedaan karena terkait metode dan samplingnya.
yang paling penting kita kalau di sini sebagai para pelaku melihat range-nya itu apakah overlap gitu, estimasi gitu, data sebagai estimasi dan apakah timbulan-timbulan itu bisa melihat jumlahnya itu sebenarnya overlap gitu. Kalau kita datanya menggunakan estimasi. Dan yang paling penting adalah kita kalau dari kita bersama nih dari produksi dan konsumsi, mungkin kita nggak bisa mendikotomikan saja food waste, food loss dari produksi dan konsumsi, tapi the whole semua rantai pasok pangan kita dari produksi, distribusi hingga konsumsi. Nah, itu yang perlu challenge. Dan tentunya diskusi ini sebenarnya saya sangat apresiasi sekali dengan BP Cekungan Bandung karena mengumpulkan semua aktor yang dengan perspektif approach yang berbeda gitu untuk food waste sendiri. Jadi saya ingin sedikit sharing mungkin 2 menit. Ada paper 2016 jadi agak lama. Jadi ini studi di Prancis dan US dari Murad. Jadi mereka kan sudah lama ada food bank, ada food waste, anaerobic digester dan lain-lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa strategi food waste ini kita harus melihat dari 3 aspek tadi seperti Mas Agung juga sampaikan apa impactnya terhadap environment, economic dan sosial berapa. Itu biasanya memang dilakukan oleh para pelaku food waste-nya, food waste, food bank, food waste BSF dan surplus aplikasi untuk melaporkan sustainability report-nya. Nah, terkait ini bisa kita lihat di sini surplus lebih approach-nya kepada economic approach gitu. Jadi ekonomi perusahaan ingin mendapatkan sales lebih daripada makannya kebuang, tapi masih bisa dijual. Nah, ini kita bisa lihat surplus mengambil posisi di sini perusahaan, lalu di food bank-nya adalah makanan yang sudah tadi tidak dijual tapi masih layak bisa diberikan untuk aspek ke food bank atau donasi. Lalu terakhir ketika makanan itu benar tidak bisa layak dikonsumsi, bisa dilakukan recycling. Jadi perusahaan atau aktor-aktor hotel atau horeca perusahaan industri bisa lebih fokus ke bisa start dari ekonomi sosial dan recycling, dan saat ini masih banyak dari recycling ke ke sosial baru ke ekonomi. Kan nggak bisa ya kalau udah makanan kebuang nggak mungkin dikasih lagi. Tadi Pak Ardi juga sampaikan bahwa banyak juga di TPA sebenarnya masyarakat yang masih nyari makanan dari makanan yang dibuang dari hotel, dan itu sering didengar juga gitu. Jadi itu aja, mungkin ini ada paper yang sebenarnya saya udah share juga Kang Ade dan Teh Jessica, bisa mungkin sebagai tambahan dari Bapeda atau DLH untuk kebijakan food waste, gimana banyak aktor yang sama-sama misinya sama tapi approach-nya berbeda bisa digabungkan dan jadi solusi yang konkret seperti itu. Terima kasih waktunya Kang Ade. Baik, terima kasih Mas Gumilang. Nanti saya izin juga sharing papernya tadi di link materi-materi yang sudah kami kumpulkan begitu dari Silakan, Kak. 5 sesi ini, supaya mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita bisa lebih bebas. Silakan jika ada yang mau eh, bertanya atau berpendapat, mangga silakan mumpung masih di forum yang sangat bagus ini. Silakan Bu Yulianti, mangga Bu, dilanjut yang kemarin Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya sangat bahagia sekali berada di forum ini. Eh, Terkait dengan food waste ini kan sebenarnya lebih bagus kalau berdasarkan paper tadi yang ditunjukkan oleh Pak Gumilang tadi itu adalah yang prevention ya. Nah, untuk restoran, industri makanan dan restoran terutama yang siap saji yang skalanya udah internasional, biasanya mereka itu sudah punya SOP gitu ya. Jadi kalau makanan yang bersisa itu nanti tuh pada setiap akhir penjualan itu mereka akan
mengukur, menghitung beratnya, dan itu nanti dimasukkan sebagai kinerja dari si store itu sendiri dan juga insentif atau disinsentif bagi si karyawannya. Jadi sebenarnya kalau untuk industri restoran-restoran yang udah besar, eh, pengendalian food waste ini sepertinya sudah jalan ya, sudah baik. Nah, barangkali untuk yang UMKM dan yang terutama di rumah tangganya itu sendiri, eh, itu menjadi PR juga gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk barangkali saya ingin urun rembuk juga mengkonversi kalau misalnya sampah sejenis rumah tangga itu dari industri, konversinya ke kapita itu barangkali bisa untuk restoran, barangkali untuk kapasitas pengunjungnya itu berapa. Nah, itu bisa dikonversikan dari luas meter persegi dari satu restoran itu dikonversikan jadi kilogram per kapita berdasarkan pengunjungnya ataupun kapasitas pengunjungnya seperti itu. Dan yang ketiga, barangkali saya ingin menanyakan kepada Pak Ardi di sini ya untuk Magot. Ini kan sebenarnya Magot ini adalah usaha terakhir ya, recycling ya, untuk mengolah sampah. Seberapa besar efektivitas dari pengolahan sampah menggunakan BSF ini? Eh, Berapa lama prosesnya untuk mengubah tadinya food waste menjadi sesuatu ataupun pupuk ataupun apa gitu? Terima kasih. Barangkali dari saya segitu saja. Mangga, terima kasih Bu Yulianti tadi masukan terkait dengan perhitungan per kapitanya ya mungkin bisa dicatat untuk apa ya masukan gitu ya. Mangga Pak Ardi terkait tadi ya efektivitas dari Magot ini, Mangga bisa dijelaskan secara singkat. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Jadi maggot BSF itu bisa mencerna bahan organik yang makanan gitu ya. Jadi relatif lunak barangkali. Jadi apa yang kita makan itu bisa dicerna sama maggot BSF. Apa yang manusia makan itu bisa dicerna oleh maggot BSF itu kurang dari 24 jam. Beberapa kali dari bobot tubuhnya. Jadi kalau maggot BSF-nya 1 kilo gitu, makanannya kita kasih 5 kilo itu bisa habis kurang dari 24 jam. Terus kalau maggot BSF-nya terus bagaimana kalau maggot BSF-nya 5 ton? Ya bisa dikasih 25 ton sampah organiknya gitu. Nah itu hari ini kita kasih, sekarang misalnya jam berapa sekarang nih? Sekarang jam setengah tiga ya, setengah tiga, 14.38. Nah besok jam 14 juga itu udah kita kasih lagi, udah habis yang sekarang itu. Bahkan kalau makanannya yang benar-benar apa ya, yang benar-benar kita makan, artinya bekas bekas dimasak gitu ya. Karena kalau bekas dimasak itu kan si apa namanya secara struktur itu si zatnya itu kan sudah lumayan lebih lembut, lebih gampang dicerna gitu ya. Misalnya bekas makanan kita basi terus kita buang, nah itu akan lebih cepat lagi diurainya sama BSF. Tadi yang saya cerita kurang dari 24 jam itu rata umum aja. Nah, apa namanya? Semakin dia eh, eh, semakin kondisinya asli gitu ya, misalnya dagingnya mentah gitu. Oh, ada dua kondisi kadang daging mentah itu ada yang daging mentah yang fresh, ada daging mentah yang frozen misalnya. Nah, daging mentah yang frozen itu lebih gampang dicerna setelah esnya mencair gitu. Nah, kalau daging yang fresh itu lebih susah dicernanya. Tapi intinya maggot BSF dari beberapa referensi itu bisa menghabiskan hingga 5 kali bobot badannya dengan waktu kurang dari 24 jam. Itu aja, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Berarti lebih prefer cepat yang bukan yang raw food ya Pak ya, memang betul-betul yang food yang sudah diproses ya Pak ya. Ya, yang raw food juga bisa, Bu, tapi dengan ada satu proses lagi pencacahan gitu. Bu. Oke, ya terima Ya kasih. kan kalau terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Ardi jawabannya. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu juga, mungkin saya izin untuk closing statement dari tiap-tiap pembicara.
Mungkin izin dari Mbak Gendis dulu. Silahkan Mbak untuk closing statement. Ya, terima kasih Mas Ada dan Bapak Ibu semua. Jadi tadi diskusinya sangat menarik ya. Food waste itu kan karakteristiknya macam-macam dan dari tingkat food supply chain-nya pun bermacam-macam. Jadi mungkin harapan ke depannya akan ada seperti wadah untuk saling berinteraksi antara setiap NGO atau pemerintah yang mempunyai inisiasi yang sama untuk mengurangi food waste agar bisa saling berkolaborasi mungkin seperti itu karena memang untuk Food Bank Bandung sendiri untuk mengapproach donatur perusahaan, industri, masyarakat untuk mengumpulkan makanan surplusnya tidak mudah. Jadi kita juga sangat terbuka bagi pihak-pihak yang berkolaborasi dengan kami. Jadi kita juga melakukan pendekatan-pendekatan. Salah satunya ke Poltek Parenhai. Jadi kan mereka juga bangun kurikulum untuk mengajarkan para industri hotel dan restoran agar lebih sustainable dalam mengelola makanannya. Salah satunya itu bisa mendonasikan produk surplusnya ke Food Bank Bandung. Lalu kita juga mulai kerjasama dengan DKPP Provinsi Jawa Barat karena tadi ada gap antara surplus foodnya sangat banyak, tapi di satu sisi juga banyak masyarakat yang stunting. Jadi kita mulai bekerja sama untuk saling approach Aprindo, PHRI gitu, bagaimana mereka bisa mendonasikan food surplusnya. Begitu mungkin dari Gumi ada tambahan lagi dari Food Bank Bandung. Ya, Silakan. cukup. Sudah sangat mewakili. Terima Ya, kasih. terima kasih. Terima kasih Mbak Gendis. Memang ini ya Mbak ya, masih susah ya Mbak ya mengajak misal hotel ataupun itu untuk join begitu ya. Ini mungkin perlu jadi catatan bagi dinas-dinas terkait gimana nih supaya mereka ini entah itu dari regulasi, surat edaran ataupun apa itu supaya bisa menjadi dasar bagi komunitas-komunitas atau NGO supaya para entitas Horeca ini bisa lebih sadar terhadap lingkungan. Mangga, selanjutnya dari surplus, silahkan Mas Agung untuk closing Iya, statement. closing statement ya. Ya mungkin saya 1 menit sebelum closing statement saya lupa kalau ternyata di Januari itu Surplus sempat mengadakan Food Hero Festival hasil kerjasama Surplus dan Universitas Parayangan, di mana para UMKM yang sudah bergabung di Surplus membuka booth untuk menjual makanan berlebihnya kepada mahasiswa-mahasiswi di Unpar selama periode waktu tertentu gitu. Nah, ya semoga dengan nanti menyambung ke closing statement saya, harapannya kita bisa menciptakan pentahelix, partnership pentahelix, tidak hanya dari government dan pelaku usaha, tapi ada juga nanti dari institusi pendidikan dan dari NGO seperti Food Bank gitu ya. Dan harapannya bisa menghadirkan Food Hero Festival di beberapa titik di Jawa Barat ataupun nanti dimulai di Kota Bandung dulu. Kurang lebih seperti itu dari saya. Terima kasih. Baik, sama-sama Mas Agung. Mangga, silahkan ke PPM, Pak Dadang atau Pak Ardi, silahkan closing statementnya. Yo, Pak Ardi, mau sama Pak Ardi, silakan. Ya, dari kami, jadi tadi saya menggarisbawahi tentang stunting ya, yang diinin sama teman-teman termasuk Pak Wahyu juga dari. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ide awal dari BSF ini di Indonesia khususnya ya, itu kan munculnya dari yang sependek pengetahuan kami itu munculnya dari Profesor riset ya Agus Pakpahan. Nah, beliau itu bukan ahli di bidang persampahan untuk menghabiskan sampah, bukan, tapi lebih di ekonomi kehutanan kalau nggak salah, dan lebih fokus ke masalah-masalah nutrisi. Jadi sebenarnya BSF ini khusus untuk di Indonesia, penelitiannya itu lebih banyak untuk pengentasan masalah-masalah ketahanan pangan sebenarnya dibanding persoalan persampahan.
Nah, di PPM sendiri kami berusaha menyambungkan itu gitu. Jadi di mana hulunya adalah masalah gitu, sampah organik, kita sebutnya SOD, sampah organik dapur. Terus kita proses dengan BSF dan ujungnya itu adalah kesehatan masyarakat gitu. Bisa ya yang saya ya terus terang aja obsesi saya yang paling dekat itu ingin jadi di tempatnya Kang Dadan itu di Kampung Bebedahan angka stuntingnya tinggi, angka balita stuntingnya tinggi. Kita mau realisasikan itu bahwa kalau ada ternak misalnya di situ katakanlah puyuh gitu ya yang nggak butuh lahan terlalu luas atau kolam ikan itu bisa untuk di ujungnya bisa mengurangi lah, menekan paling nggak angka stunting itu. Itu barangkali dari kami. Terima kasih Pak Ardi, Pak Dadang dari PPM. Izin. Ada nama sedikit. Oh boleh silakan Pak, mangga Pak. Ya, terima kasih gitu, Kang Arda gitu. Semoga program ini bisa berkelanjutan ya. Jangan di online, mungkin nanti kedepannya Pak Arda kita bisa offline gitu, bisa pembahasan itu lebih mendetail gitu, Kang Arda. Dan kami dari PPM mungkin siap berkolaborasi dengan pihak pemerintah atau pihak manapun untuk menyelesaikan permasalahan sampah gitu, Kang Arda gitu. Semoga kita kedepannya bisa ketemu lagi di darat itu, Kang Arda. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, hatur nuhun Pak Dadan. Mangga, terima kasih. Bolanya saya aturkan ke Pak Chandra sekaligus menutup 2 hari acara ini dan 5 sesi dan di sore hari ini sesi terakhir. Silakan Pak Chandra, Kepala Divisi Persampahan Badan Pengelola Sungai Bandung. Baik, terima kasih Pak Adha dan juga Bapak dan Ibu semua yang ada di siang hari ini. Terus terang saya bersyukur ya sampai sesi kelima diskusi kita ini masih terus intens gitu ya dengan berbagai topik mulai dari sesi yang pertama mengenai bank sampah, yang kedua mengenai kegiatan di kampus ya menyasar kampus. Nah, jadi teringat tadi Pak Surplus ya Pak Agung ya menjalankan kerjasama dengan Unpar gitu. Nah ini juga bisa jadi salah satu kolaborasi yang bisa dilakukan ke depan. Ya. Kemudian dengan lembaga-lembaga kemarin dengan lembaga lebih kepada komunitas masyarakat ya dengan berbagai jenisnya ada YPPB, kemudian ada Forum Bank Sampah, kemudian juga ada Race for Change dan sebagainya. Kemudian juga tadi pagi dengan aplikasi digital yang terkait dengan bank sampah terutama ya ada Octopus, Smash, ID, ada juga Recosystem itu. Dan sekarang siang ini yang sama-sama kita jalankan sesi siang ini tentang food waste yang tentunya juga terkait dengan topik-topik yang sebelumnya ya. Jadi kalau melihat rantai sampah di hulu ya. Jadi karena kita fokusnya ingin meningkatkan pengelolaan di hulu, ternyata kalau didetailkan juga memang sangat-sangat detail dan sangat beragam topiknya. Jadi kalau bisa bicara soal sampah anorganik yang bernilai tinggi itu mah udah bagiannya dari bank sampah lah katakanlah ya. Seperti itu dengan berbagai aplikasinya. Kemudian bicara yang organik ya untuk mencegah ternyata teman-teman di food waste ini ya food bank ya di surplus juga bermain dengan sangat lihai ya untuk mencegah gitu. Nah, yang timbul kemudian diolah dengan marbot. Artinya ini juga satu rangkaian yang saya yakin kalau kita bisa kuatkan kolaborasinya ya, akan semakin banyak resources yang kita selamatkan gitu. Dan tentunya akan mengurangi pekerjaan di belakang dari pengelolaan sampah. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk tim di forum ini. Tadi saya juga dengar ada researcher ya, ada dosen juga di sini yang terlibat atau yang lainnya. Insya Allah harapan dari Pak Ardi tadi ya mengenai
pertemuan offline, memang itu yang direncanakan ya, karena saya juga selalu menyebut ini adalah pre-event untuk acara workshop nanti, memetakan kolaborasi yang bisa dilakukan untuk pengurangan sampah ke depan ya. Mudah-mudahan setelah Lebaran kita akan berkumpul kembali, dan bagi yang tertarik misalnya untuk membantu sebagai fasilitator, nanti dipersilakan ya, Pak Gumilang misalnya, Bu Yulianti atau yang lainnya, Mbak Jessica juga ya, di DLH. Mari kita sama-sama kerjakan PR ini ya. Karena Badan Pengelola Kawasan Cekungan Bandung ini adalah badan yang juga bisa bergerak ya, menggerakkan bersama-sama lah elemen semua di masyarakat yang dengan lebih fleksibel gitu ya, karena bisa ke sana kemari gitu. Mungkin itu saja dari saya sebagai penutup dari rangkaian diskusi kita selama 2 hari ini. Mudah-mudahan dengan segera saya bisa luncurkan tanggal kira-kira pelaksanaan untuk pertemuan offline nanti. Dan sebagai bahan diskusi ya, materi di-upload oleh Pak Adha di link yang sudah diberikan. Jadi silakan Bapak dan Ibu yang tertarik untuk mempelajari sebagai ya kisi-kisi juga lah ya. Di sini Pak Gumilang juga menyebutkan nih strategi yang komplit ya, itu yang kami harapkan juga ya. Tidak hanya urusan tidak hanya dengan topik makanan, tapi juga strategi komplit semua penyelesaian atau pengurangan sampah di hulu gitu. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Adha. Mangga Pak Adha. Baik, terima kasih Pak Chandra, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah menghadiri sesi terakhir ini. Mudah-mudahan apa yang Prof. Henry cita-citakan bagi di Cekungan Bandung ini, masalah sampah tidak ada habisnya begitu, entah itu food waste, masalah anorganiknya dan lain-lainnya. Mari bersama kita satukan niat untuk mengelola sampah di Cekungan Bandung pada khususnya dan di Jawa Barat pada umumnya menjadi persampahan yang lebih baik. Saya mewakili Badan Pengelola Cekungan Bandung, mohon maaf jika banyak salah atau kata yang tidak berkenan. Mudah-mudahan bisa kita sambung lagi silaturahminya setelah Lebaran nanti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Chandra. Terima kasih semuanya, Bu Yuli, semuanya. Terima kasih Pak banyak. Pak Chandra, Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Pak Ibu Jessica, Ya. sampai Ya. ketemu lagi nanti. Sampai ketemu Siap Pak, lagi. ditunggu undangannya. Siap.